Selamat pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gabdi diberikan kesempatan untuk hadir dalam program istimewa yaitu Orasi, Obrolan Demokrasi. Kita akan menginformasikan esensi ya dari program ini, yaitu program ini kita akan mengupas isu seputar pemilu dan juga demokrasi. Dan hari ini senang sekali kami sedang berada di suatu daerah yang istimewa, yaitu di Kota Ngabang, Kabupaten Landak. Dan satu hal menarik yang akan kita kupas terkait dengan isu pemilu dan juga demokrasi, yaitu berkaitan dengan situasi di ranah maya. Telah kita hadirkan narasumber yang sangat kredibel untuk kita minta banyak sekali keterangan menarik terkait dengan hal ini, yaitu mari kita sambut Bapak Efrem Pata-Alorante, STMAP. Enggak salah ya Pak ya? Yeah. Namanya sangat bagus sekali, nama saya indah. Jadi Efrem, saya ulang lagi, Efrem Pata-Alorante ya? Alorante ya. Oke, sebagai PLT Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Betul Pak? Betul. Dan juga ada jabatan lain juga tadi kita sempat ngobrol juga ya, yang sekarang sedang diemban. Iya, jabatan definitif saya ini Kabak Umum Sekretariat Daerah. Oke. Dan oleh pimpinan saya dipercayakan untuk menjabat PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Landak. Oke, sebenarnya kita ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudi hadir dalam obrolan demokrasi pada kesempatan hari ini, dan tentunya Pak bicara tentang pemilu dan dinamika yang ada di dalamnya, termasuk di Kabupaten Landak juga, ini perlu kita sorot. Salah satunya di ranah maya Pak. Nah, di ranah sosial media. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Efrem. Ini itu Pak sekarang menjabat di Kominfo sudah berapa lama? 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Berarti tidak lama ya Pak hitungannya ya. Dan gimana tuh suka dukanya? Iya, sebenarnya sih kalau dikatakan dipertanyakan suka duka sih ya itu sih udah pasti ada. Cuman ini kan di Kominfo ini kan sebelumnya saya sudah pernah di sini sebagai sekretaris Dinas Kominfo, jadi paling tidak saya udah tahu bagaimana kinerja kita yang sementara kita lakukan sekarang ini, itu kita udah. Iya, berarti pertanyaan diganti, bukan suka dukanya seberapa pusing ya Pak ya? Iya. Nah, terbanyak termasuk diantaranya mengakomodasi seluruh media yang ada di sini ya Pak? Iya, betul. Nah, sekarang saya ingin tahu juga Pak, kalau di Landak ini medianya tuh ada berapa banyak tuh? Secara kuantiti dulu kita bicara, nanti baru kita bahas kualitas. Iya, kalau secara kuantiti sih sebenarnya sih banyak media nih kan. Tetapi yang kerjasama dengan kita ini kurang lebih 39 media. Itu apa ininya? Terdiri dari berapa radio dan seterusnya? Ada radio, ada media cetak, ada media online. Iya. Oke, berarti itu bisa jumlahnya banyak, berarti itu pertanda bagus ya, birokrasinya tidak dipersulit ya. Iya, betul. Untuk membuat itu. Mari kita bicara hal yang sedikit serius. Sedikit serius terkait dengan monitoringnya. Itu kan 39 tuh nggak sedikit Pak. Bagaimana Bapak punya pendekatan khusus untuk bisa mengakomodasi jumlah 39 itu? Di Kominfo ini kan ada bidang humas. Bidang humas ini di bawah komando Bu Yuyun, dan beliaulah dengan kawan-kawan yang mengakomodir semua yang informasi-informasi dari kawan-kawan media itu bagaimana, kemudian kesulitan-kesulitannya bagaimana, itu diakomodir semua di bagian humas. Nanti di forum yang ada grup yang kita buat, di situ akan ada cerita-cerita dari kawan-kawan dari media apa yang perlu kita selesaikan, ada masalah apa di sana, itu kita akomodir semua. Dan sampai hari ini ya puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan baik, dan ke depan saya pikir ya semua tetap akan berjalan baik kerjasama kita dengan media, termasuk TVRI kalau tidak salah. Iya, berarti sejauh ini tantangan-tantangan yang ada bisa diatasi? Iya, bisa diatasi. Ya, walaupun ya ada juga sih riak-riak kecil, tapi masih bisa kita atasi ya. Oke Pak, ini pembahasan kita akan menjadi jauh lebih konkret lagi Pak. Saya sudah men-tracing atau mencari-cari ruang lingkup dari peran Kominfo itu sendiri, ada 3. Kita mulai dari yang pertama ya, karena ini menjadi pertanyaan yang serius Pak. Jadi boleh, sepertinya Bapak boleh ini dulu, rehat kita seruput kopi dulu bentar Pak. Karena kita tuh berharapnya ya Pak ya,
kalau bicara tentang pemilu, karena kita juga punya agenda di berbagai wilayah ya, kita berharapnya itu kita pantik betul permasalahan yang ada di lokal gitu, sehingga ketika kita publikasi muncul reaksi dari masyarakat, sehingga kualitas pemilu yang kita harapkan itu bisa tercapai ya Pak ya. Yeah. Nah sekarang kita bicara di ranah Bapak sebagai Kominfo. Yeah. Nah, mulai ini kan udah gimana Pak, udah mulai lega ya? Yeah. Saya minum kopi ya. Oke, kita bahas yang pertama Pak. Kita bahas tentang resources atau fasilitas. Yeah. Ini yang pertama, Kominfo ini diberikan peran dalam pengelolaan akses internet. Ya. Bagaimana tuh? Bicara lebih konkret. Ya, kalau akses internet ini kan terkait dengan infrastruktur. Tuh. Infrastruktur ini kan bukan ranah kita di daerah untuk menyiapkan, karena itu ada ranah dari pusat ya. Jadi tidak ada kewenangan dari Kominfo daerah untuk membangun infrastruktur. Kalau Kominfo daerah ini kan cuma fungsinya pengawasan aja dari sisi internet ini. Pengawasan, kita kerjasama dengan pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan jaringan internet itu. Selalu kata kuncinya itu pemerataan. Ya. Itu bagaimana terkait dengan pemerataan akses internet di Landak? Ya kalau disebut pemerataan sih saya pikir belum nyampe ke sana ya Mas ya, karena masih banyak blank spot yang ada di Kabupaten Landak. Dan ini menjadi salah satu tantangan buat kita di Kominfo Kabupaten Landak, bagaimana titik-titik yang tidak, dalam tanda petik tidak ada sinyal itu bisa kita fasilitasi supaya bisa secepatnya bisa merasakan jaringan internet juga. Karena ini salah satu masalah yang besar juga, dan bukan cuma Kabupaten Landak yang merasakan ini. Saya pikir semua daerah pasti ada blank spot yang ada. Ya. Itu menjadi tantangan khusus. Ya, tantangan kita semua. Oke. Kita harus bicara dari itu dulu kan, karena fasilitasnya yang akan kemudian menjadi perantara, menjadi alat untuk kita bicara tentang pembahasan kita hari ini, yaitu kita bicara tentang suhu di sosial media saat sekarang ini. Nah, yang kedua, tugasnya adalah filtering negatif konten. Mari bicara tentang ini dulu Pak. Menurut Bapak pribadi nih, masyarakat Landak ini terkait dengan penyebar luasan informasi tentang pemilu dan juga demokrasi. Ini sejauh kita menyongsong pemilu 2024 ini seperti apa? Sudah mencapai titik kritis kah atau malah justru apatis? Kalau di Kabupaten Landak ini sih saya pikir belum masuk ke tahap itu ya. Kritis atau bagaimana, karena kan sekarang ini kan masyarakat sudah pintar ya, sudah bisa memfilter mana berita yang hoax, mana yang sebenarnya, dan itu adalah tugas kita di Kominfo, bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang dalam tanda petik dianggap bahwa itu adalah berita hoax. Tugas kita seperti itulah ya, menyampaikan, mengedukasi masyarakat. Kita di Kominfo ada beberapa media juga yang kita pakai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada IG, Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Terkait itu juga dengan kita kerjasama dengan media-media cetak, media online itu yang kita kerjasama sebelumnya itulah. Ya itu memang kita sering sampaikan kepada kawan-kawan di grup bahwa kewajiban kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai justru kita yang jadi pemicu sebab memberitakan berita hoax ya. Berarti itu kaitannya dengan netralitas ASN. Netralitas ASN. Kalau itu sudah cukup Pak pendekatan itu hanya sebatas kerjasama gitu dengan media-media yang ada, itu sudah cukupkah untuk membasmi hoax dan juga hate speech di sosial media? Sebenarnya sih belum cukup ya. Sebenarnya harus ada tindakan yang lebih konkret lagi sebenarnya. Apa itu? Kemarin ya kita kerjasama dengan KPU, Bawaslu ya. Jadi karena ini kan dalam tahapan pemilu ini kan ranah mereka kan. Jadi ya kita kerjasama dengan mereka untuk menyampaikan informasi seperti itu. Jadi sejauh ini tuh hal yang dilakukan seperti itu ya Pak.
Hal yang menarik juga untuk kita bahas itu Pak, sebenarnya itu cari titik temunya nih Pak. Mulai ini ya, mulai panas ya. Mas Billy, ini kita redam sedikit ya. Kalau hal yang menarik itu adalah mencari titik temu Pak, antara satu hate speech gitu, ataupun komentar-komentar yang negatif seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan itu bagian dari freedom of speech, gitu. Bagian dari kritis gitu. Jadi itu gimana tuh menurut Bapak dalam peran Bapak sebagai Kominfo untuk bisa kasih dia semacam ini gitu ya, semacam standarisasi gitu untuk mencari titik temunya antara hate speech dan juga freedom of speech di sosial media. Ini agak sulit juga pertanyaan ini ya. Kalau mencari titik temunya seperti itu kan. Jadi sebenarnya ya hate speech itu kan pendapat masing-masing ya, ya dari sisi dia mungkin dia anggap benar. Tapi di sisi orang lain mungkin itu dianggap sebagai berita yang tidak benar kan. Cuman ya bagaimana kita memfilter lagi lah, bagaimana masyarakat kembali melihat bahwa berita yang disampaikan oleh si A atau si B ini apakah dia hoax atau bukan. Jadi sebenarnya kuncinya kepada masyarakat. Dan peran Kominfo ini ya itu tadi, kita selalu memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa berita-berita yang seperti ini, seperti itu harus difilter dulu lah. Jangan sampai di blow up ke masyarakat, di blow up kemana-mana sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif di masyarakat. Dan ini sekarang dengan tahun politik ini ya memang kita harus menjaga jangan sampai itu terjadi ya. Kalau di Landak sendiri Pak, secara teknis nih sejauh ini terkait dengan temuan-temuan hoax itu bagaimana? Sampai sekarang sih belum ada yang kita itu. Berarti itu belum ada tuh karena tidak teridentifikasi kah, atau secara sistem ya tidak teridentifikasi, ataupun memang semua masih masuk kategori wajar-wajar saja? Masih kategori wajar-wajar saja. Ya. Berarti masyarakat Landak bisa kita apresiasi untuk itu ya? Iya. Kemarin memang sudah kawan-kawan dari Bawaslu ya sudah pernah kita ketemu untuk terkait dengan penyebaran berita yang tidak benar ini. Ya bagaimana caranya untuk jangan sampai itu muncul, istilahnya di take down ya. Di take down. Cuman di sekarang ini kan itu udah ada berarti kasus itu. Ini mengantisipasi. Cuman di ranah kita di Kominfo ini di daerah ndak ada kewenangan untuk men-take down. Gitu. Itu dia kewenangan pusat semua. Ya cuman kita memberikan informasi kalau memang benar ada, kita memberikan informasi kepada pusat bahwa ini ada berita seperti ini. Nah, itu tugas kita hanya menyampaikan informasi kepada mereka. Kewenangan untuk men-take down itu kan dari mereka. Jadi dipancing pancingannya itu berupa ini ya, berupa laporan dan juga temuan dari masyarakat dulu. Betul. Baru akhirnya mungkin bisa jadi ada tindakan lanjutan. Dan sampai sekarang di Kabupaten Landak belum ada ya. Itu menarik juga Pak. Yang menarik juga adalah kita bicara tentang masyarakat Landaknya nih. Masyarakat Landaknya itu menurut Bapak, berdasarkan pantauan yang ada di sosial media, masyarakat Landak secara umum itu ya, itu bagaimana, sudah masuk kategori cerdaskah mereka dalam berpolitik, atau justru belum memunculkan kritisisme sama sekali di sosial media? Ya, sebenarnya kan di media-media sosial ini kan banyak yang partisipasi dari masyarakat Landak. Dan wajar masih ada dalam tahap kewajaran, itu adalah kritik-kritik yang membangun dari mereka. Ya, itu pasti ada. Dan memang kita pantau juga, tetapi dianggap bahwa itu adalah suara yang harus kita dengar dan kita harus sampaikan kepada yang berwenang bahwa itu berita memang informasi yang disampaikan itu ya harus kita terima dengan baik, walaupun sedikit menyakitkan kan. Kalau namanya kritik itu kan, tapi ya kita harus akomodir juga. Dan masyarakat Landak ini memang semua kritis. Dari media-media sosial memang kritis semua. Tapi dia dalam tahap yang masih wajar. Dan dari Facebook, dari Instagram yang kita pantau memang banyak
kritikan-kritikan ke pemerintah daerah lah, kepada instansi tertentu lah terkait dengan pemilu lah, tapi masih dalam tahap kewajaran. Karena memang dialog-dialog seperti itu juga dibutuhkan ya Pak, betul. sosial media ya. Ya ini saya juga udah mulai berkeingat, Bapak juga udah, ini pertanda mungkin pertanda saya khawatir ya pertanyaan saya tuh memicu perdebatan khusus gitu dalam ruangan ini. Jadi kembali nih hal teknis. Kominfo dan juga stakeholder yang ada di wilayah Kalandang itu pastinya melakukan upaya sinergi satu sama lain untuk menciptakan pemilu berkualitas. Nah, terkait dengan hal itu cerita Pak, pihak-pihak mana saja yang diajak untuk bersinergi dan apa saja yang telah dilakukan? Ya, kalau terkait dengan itu kan sebelumnya saya sudah sampaikan tadi bahwa yang berwenang dalam tahapan-tahapan pemilu ini kan ranah KPU dengan Bawaslu itu ya. Nah, terkait dengan itu ya kita memang kerjasama dengan mereka dan berapa kali pertemuan dengan kawan-kawan dari KPU dan Bawaslu kita sudah sepakat untuk ada program khusus difasilitasi oleh radio pemerintah di Rapela. Kita punya radio di Kabupaten Landak ini dari acara-acara yang akan mereka tampilkan itu diakomodir di radio. Dan ini berarti itu sebelumnya tuh programnya tidak ada gitu. Cuman karena kita ada event besar Februari 2024 akhirnya diinisiasi program itu di radio daerah ya. Iya, betul. Karena radio ini kan salah satu media yang sangat efektif ya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh kawan-kawan di KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berarti dengan KPU Bawaslu ini sudah kemudian cukup ini ya mapan ya secara agenda ya Pak ya. Iya. OPD terkait juga dengan Kesbangpol, begitu juga kita kerjasama yang terkait dengan pemilu inilah Kesbangpol. Ada kendala khusus Pak? Sampai sekarang sih tidak ada masalah ya. Masih bisa dijalankan. Masih bisa dijalankan. Satu pertanyaan menarik juga Pak. Itu terkadang itu kalau regulasi dari tingkat pusat itu kan biasa umum ya sifatnya. Untuk kemudian kadang-kadang diberikan kewenangan untuk daerah itu membuat suatu inovasi atau kreasi khusus gitu, supaya lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Nah itu bisa bicara tentang itu Pak. Apa karakter khusus ya? Kalau selama pemilu itu apa karakter khusus dari Kabupaten Landak ini, dan bagaimana strategi atau pendekatan Bapak untuk bisa mengakomodasi kekhususan dari karakter itu? Ya, kalau karakter orang Landak ini kan dalam tanda petik ini kan katanya keras kan dulu keras dulu, tapi sekarang itu itu cerita yang lama ya, cerita keras itu maksudnya adalah dari segi apa nih? Iya, karakternya itu jadi ada akhirnya juga jadi lebih teguh pendirian juga. Iya. Jadi tapi itu cerita dulu. Sekarang ini kan dengan perubahan dengan banyak perubahan yang sudah terjadi, baik itu karena pengaruh media sosial, karena pengaruh yang lain, sehingga sekarang masyarakat Kabupaten Landak ini sudah bisa diajak kerjasama. Ya. Oh berarti kalau dulu tuh sempat ini ya? Sempat kekerasan kerasnya itu akhirnya berpengaruh terhadap kebijakannya juga betul. Sulit untuk dapat koordinasi Oh begitu. Jadi dulu itu kan kebijakan itu kan ada yang mental, ada yang tidak sampailah ke masyarakat karena pengaruh karena pengaruh karakter itu. Tapi sekarang dengan perubahannya ini, dengan pemerintahan yang memang sudah diberlakukan dengan baik, sehingga masyarakat sudah bisa menerima program yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi ya sampai sekarang sih tidak ada riak-riak yang dianggap pengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Landak. Karena memang karakternya sudah bisa kita sudah berubah dan bisa menerima perubahan. Itu menarik sekali. Nah
Itu kayak terkait dengan kedewasaan dalam berpolitik itu berarti kan tadi saya lihat progresnya itu di semua lini berarti ya Pak. Iya, betul. Tidak hanya di pihak-pihak yang berada dalam stakeholder khusus kalau kita bicara tentang pemilu, tetapi juga akhirnya ke komunitas dan juga masyarakat sipil ya, juga turut merasakan kedewasaan itu ya. Betul. Nah ini bagaimana kalau kita bicara ke depan Pak? Apa yang perlu Bapak lakukan gitu bersama dengan teman Kominfo lain terkait dengan kita bicara tentang sosial media itu akhirnya tuh tetap bisa membuat ini menjadi jauh lebih progresif, tidak hanya sekedar menerima pendapat tetapi juga menuju pada kritis yang berkualitas gitu terhadap substansi pemilu. Ya, kalau ke depan saya pikir kita akan lebih proaktif lagi lah ya, dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan media yang lain lah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya kalau sekarang dianggap sudah baik, mungkin ya ke depan itu akan lebih baik dengan lebih banyak melibatkan stakeholder yang ada. Udah ya Pak? Ya itu aja. Kita sudah bicara banyak. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan, kita juga sudah dapat instruksi waktu kita terbatas. Sekarang saya ingin Bapak itu memberikan edukasi khusus kepada masyarakat Landak, ya, agar pemilu kita berjalan secara damai dan juga bisa menghasilkan output yang berkualitas atas ya. Pemikiran-pemikiran yang berkualitas juga gitu dari masyarakat kita, masyarakat Landak. Silakan Pak. Saya pikir kalau mau dikatakan memberikan apa tadi? Edukasi khusus saya pikir enggak khusus juga sih, karena kan saya beranggapan bahwa masyarakat Kabupaten Landak ini kan sudah pandai, sudah pintar semua dalam memilah-milah apa yang baik, apa yang tidak baik. Saya berpikir seperti itu, karena kalau konteks dengan tahapan pemilu ini ya itu tadi, bahwa kita harus sadar bahwa tahapan pemilu mulai dari pilpres nanti ini kan, pilkada dan lain sebagainya, itu kita sudah yakin dan percaya bahwa masyarakat Landak akan menjadi peserta pemilu yang baik. Itu saya yakin, dan saya yakin bahwa akan memberikan hak suaranya dengan sesuai dengan pilihan mereka. Kalau dikatakan edukasi, saya pikir ya edukasi sebelumnya kan kita sudah lakukan bersama-sama dengan kawan-kawan dari media terkait dengan tahapan pemilu ini, bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil. Jadi ya kita cuman berharap bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan nanti ini akan lebih tinggi lagi. Mari kita bersama-sama melalui pesta demokrasi ini dengan baik. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi, bahwa kalau menang jangan jumawa, kalau kalah jangan murka. Itu terbaru banget. Pak, by the way ini bukan properti Pak, ini bisa kita nikmati. Karena berhubung bahasanya pemilu ya, memang kita kadang-kadang harus serius dikit ya Pak ya. Karena dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas, termasuk KOP yang berkualitas, kita juga mesti bicara sesuatu yang agak ya kesannya intelek lah kalau di saya ya, kalau di Bapak sih udah intelek dari awal. Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Jika kita ada waktu, kita akan bicara lagi hal yang menarik terkait dengan, karena bicara tentang pemilu kompleks ya Pak ya. Kita bisa bicara juga tentang ini Pak, tentang divisi Bapak ya. Bagaimana Bapak? Bukan hanya di Kominfo tetapi saya Kabak Umum. Kabak Umum ya. Sekretariat daerah. Itu secara general apa idenya? Perannya sih ya apa ya? Terkait pemilu maksudnya. Kalau itu sih tidak ada kaitannya. Karena kan di bagian itu ya hanya mengurusi rumah tangga. Tapi tetap aja ada ini ya, tetap ada sinergitasnya ya. Ya, karena kita bicara pemilu itu pasti kompleks, banyak angle yang bisa kita bahas. Kita berharap juga nanti ada kesempatan lain.
Nggak estetik ya secara penampilan. Oke, kita berharap kita bisa ketemu lagi Pak. Siap. Untuk bicara hal yang berkualitas terkait dengan pemilu. Saya dan juga kru yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan juga substansi berkualitas yang telah dibawa dalam orasi obrolan seputar demokrasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gabdi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih Pak. Selamat pagi, siang, sore bagi Anda yang menyaksikan. Sampai jumpa.